pengamat dan teman-teman sekalian, ya ketemu lagi bersama kami. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Namun supaya kita lebih dekat, marilah kami memperkenalkan kelompok kami masing-masing. Saya Rex Rim Santoso, saya Jonathan Dwi Sujaya, saya Tagih Henderson Herman, dan saya Sampai Nisbano. Ya, tanpa membuang-buang waktu lagi, kita akan langsung memulai presentasi kami. Baik, saya akan menjelaskan nomor pertama. Jadi nomor 1 ini adalah membahas mengenai diagram tentang garis. Namun sebelum membuatnya, kita harus membuat statistik peringkat terlebih dahulu dari nilai-nilai yang ada. Jadi statistik peringkat berarti kita urutkan dari nilai yang terkecil hingga nilai yang terbesar. Nah, kemudian setelah itu kita menentukan statistik 5 serangkainya, yaitu Q1, Q2, Q3, X-min dan X-max. Nah, X-min dan X-max-nya sudah bisa kita lihat di sini. X-min-nya 60, X-max-nya 72. Kemudian kita cari Q1, Q2 dan Q3-nya. Pertama-tama kita cari Q2-nya terlebih dahulu. Q2 ini sama dengan median. Jadi karena datanya di sini ada 24, berarti data ke 12 dan ke 13-nya kita tambah, lalu kita bagi 2. Di sini dapatnya 68,5. Kemudian di 1 itu kita ambil data ke 6 dan ke 7, kita tambahkan, lalu kita bagi 2, hasilnya 65. Kemudian untuk Q3-nya kita ambil data ke 18 dan ke 19, kita tambahkan, lalu kita bagi 2, hasilnya 70,5. Nah, jadi di sini dikasih masuk Q1 dengan Q3 ini batas dari kotaknya. Terus Q2-nya itu lurus dengan tanda tambah yang ada di dalam kotak. Lalu di sini dibatasi dengan X-min dengan X-max. Baik dulu. Yang lain simak ya dengan baik pemaparannya. Siapkan pertanyaan atau tanggapan dari kelompok ini. Silakan disimak dan siapkan tanggapan dan pertanyaan. Selanjutnya yang nomor 2 dikasih tahu beberapa data, terus kita urutkan statistik peringkatnya seperti yang ini tadi ini. Terus kita bikin tabel pengamatannya duluan. Ya. Banyak pengamatan diisi dengan banyaknya data ya, dengan batangnya. Yang lain tolong perhatikan, siapkan tanggapan dan pertanyaan. Banyak pengamatan juga ada 4, batangnya 3, pengamatannya 3, 4, dan batang 4 ada pengamatannya 3. Habis itu kita isi banyak pengamatan dengan jumlah tadi. Batang itu puluhannya dan daun itu satuannya. Selanjutnya kita bikin diagram batang daun. Ya. Di sini kedalaman. Kita ganti banyak pengamatan dengan kedalaman. Di sini kedalaman ada 4 karena batang 1 ada 4. Kedalamannya ada 4 karena batang 2 ada 4. Kedalamannya ada 4 karena batang 3 ada 4, dan kedalamannya 3 karena batang 4 ada 4. Terus kita isi daunnya dengan angka satuan dari batang tersebut. Ini 0, 2, 5, 9, 3, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, dan 0, 9. Baiklah, dari yang tadi diagram batang daun dan diagram DKG, kami menarik beberapa kesimpulan. Nah, yang pertama yaitu sebelum membuat diagram batang daun, urutkan terlebih dahulu data dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Yang kedua, bagian batang dalam diagram batang daun diisi dengan angka depan puluhan dari data yang tersedia. Kemudian, bagian daun diisi dengan angka satuan dari data-data atau nilai-nilai dari masing-masing batang. Dan yang terakhir, banyaknya pengamatan atau F diisi dengan banyaknya daun yang ada. Lalu pada diagram batang daun, banyaknya pengamatan diganti dengan kedalaman. Nah, baiklah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan bagi yang ada yang bertanya, silakan atau memberikan tanggapan.
Ada? Tidak ada. Ya, lanjut. Baiklah, kalau begitu karena tidak ada pertanyaan lagi, kami akan menutup presentasi kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Selebihnya, Terima kasih dari kelompok berapa? Kelompok apa namanya? kelompok namanya Nice Try 69. Nastra 69. Iya. Siap. Dulu ke tempat masing-masing dulu, berikan penilaiannya di kertas, serahkan sama saya. Iya, siap. Siap, Paus. Selamat siang Pak Yomat dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok Penyu Madura ingin mempresentasikan mengenai diagram kotak garis dan diagram batang daun. Namun sebelum itu, perkenalkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Pertama, saya Beneditus Adivano Enao. Saya Bentus Kento Jarot. Saya Maria Taning. Saya Panorman. Saya Salim. Oke, sekarang masuk saja ke materinya. Pada suatu pertandingan olahraga tercatat 24 skor sebagai berikut: 64, 72, 66, 70, 68, 60, 65, 62, 71, 69, 67, 67, 71, 72, 60, 61, 62, dan seterusnya. Langkah pertama yang kami lakukan adalah mengurutkan data-data tersebut menurut statistik privat, sehingga kita mendapatkan data yaitu 60, 61, 62, 62, 64, 60, 65, 65, 66, 66, 67, 67, 68, 69, 69, 69, 70, 70, 70, 71, 71, 71, 72, 72, 72. Oke, sekarang kita akan menentukan statistik 5 rangkaiannya. Karena data ini terdiri dari 24 data, maka di satunya kita tentukan dengan menjumlahkan data 6 dan data 7 dan dibagi 2. Hasilnya 65 tambah 65 dibagikan 2, kita dapatkan 65. Untuk keduanya itu karena 24 data, maka kita tambahkan data ke-12 dan data ke-13 baru kita bagikan 2. Jadi kita dapatkan 68 tambah 69 kita bagikan 2, 68,5. Selanjutnya di 3 itu menjumlahkan 70 tambah 71 kita bagikan 2 dapat 70,5. Sekarang X min adalah data minimum jadi 60 dan X max adalah data maksimum yaitu 72. Setelah itu kita buatkan tabel seperti ini. Nah, berikut adalah diagram kotak garisnya. 60 dan 72 kita jadikan rentang, itu X min dan X max. Selanjutnya 65 dan 70,5 itu kita jadikan pakai tabel, didapat dari I3 dan I1 dan I3. Selanjutnya I2 nya 68,5 kita beri tanda plus. Kemudian yang kedua ada diagram batang daun atau DBD. Soalnya pada satu penelitian banyak kendaraan roda 2 yang lewat setiap menit selama 15 menit tercatat sebagai berikut. Datanya 10, 12, 13, 24, 32, 28, 36, 40, 34, 26, 38, 23, 19, 41, dan 49. Buatlah diagram batang daun DBD dari data tersebut. Oke, karena kalian semua sudah tahu cara buat DBD, jadi saya akan langsung baca diagramnya. Jadi, batang 1 memiliki kedalaman 4 dan daunnya 0259. Batang 2 dengan kedalaman 4, daunnya 3468. Batang 3 dengan kedalaman 4, daunnya 2468. Batang 4, kedalaman 3, daunnya 019. Oke, sekian. Oke, kesimpulan yang kami dapat, yang pertama, kolom daun pada diagram batang daun diisi dengan seluruh angka satuan data yang angka puluhannya sudah dituliskan di kolom batang. Yang kedua, kolom kedalaman pada diagram batang daun diisi dengan banyaknya data yang memiliki angka puluhan sesuai dengan yang dituliskan di kolom batang. Yang ketiga, kolom batang pada diagram batang daun diisi dengan seluruh angka puluhan pada data. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sebelum menutup, saya ada salah satu quotes. Pegangnya. Kau ikan kecil, tapi bisa mengalahkan ubur-ubur. Kau suka menantang maut, sobat. Dari Penyu Madura. Ya. Oke, ada pertanyaan? Tanggapan? Jadi, nggak ada? Kenapa? Ada pertanyaan? Jika tidak ada, kami tutup presentasi kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Penilaiannya guys.
Ya. Oke. Lanjut. Oke. Selamat siang Pak Yomet dan teman-teman. Selamat siang. Ya, jadi sebelum kita mulai presentasi, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Sebenarnya kalian tidak usah kenal saya, soalnya sudah ada yang sayang sama saya. Kalian kenalan sama teman-temanku saja, karena mereka tidak ada yang sayang. Jadi yang sebelah sini namanya Keisha, ini namanya Ella, ini namanya Ruby, ini namanya Vene. Yang mau sayang sama mereka boleh. Jadi yang pertama itu nomor 1, ini ada soal tentang skor olahraga. Di sini ada angka-angkanya dari yang ini acak. Di sini masih soal acak. Jadi temanku bakalan jelaskan bagaimana cara mengerjakan ini jadi diagram kotak garis. Oke, jadi yang pertama itu statistik peringkat. Statistik peringkat itu didapatkan dari mengurutkan data yang ada di sini. Jadi statistik peringkat yang saya dapat itu 60, 61, 62, 64, 65, 65, 66, 66, 67, 67, 68, 69, 69, 70, 70, 71, 72, 72. Lalu yang kedua itu statistik 5 serangkai. Yang pertama itu Q1 yang saya dapatkan itu 65. Yang kedua Q2 yang kita dapatkan itu 68,5. Dan Q3 itu yang kita dapat itu 70,5. Lalu X-nya 60 dan X-nya 72. Lalu data-data tadi yang sudah dapat di sini dibuat dalam bentuk seperti ini. Di sini diletakkan Q2 68,5, di sini Q1 65, di sini Q3 70,5, di sini X10 60, di sini X-max 72, dan selanjutnya kita akan membuat diagram kotak garis. Jadi yang ada kotak dua ini sejajar dengan Q2 dari sini dimasukkan. Tolong diperhatikan. Lalu di sini kita masukkan yang dari Q3 70,5, dan di sini ada X-max, dan Q60 ini X-min. Terus habis itu ada diagram batang daun. Di diagram Jadi ini sudah soal nomor 2 ya teman-teman. Di sini soal nomor 2 itu tentang pengamatan kendaraan roda 2 dalam 15 menit. Ini di sini masih acak. Jadi ada langkah-langkahnya untuk membuat jadi diagram batang daun. Jadi untuk bikin diagram batang daun yang pertama itu harusnya diurutkan dulu. Diurutkan jadi di sini ada 10, 12, 15, 19 terus ya dan seterusnya. Jadi untuk bikin diagram batang daun ini di daerah batang itu daerah yang puluhannya dan daunnya itu untuk satuannya. Jadi untuk yang batang pertama daunnya itu 0, 2, 5, 9 dengan kedalaman 4. Batang kedua daunnya 3, 4, 6, 8 dengan kedalaman 4. Pada batang ketiga daunnya ada 2, 4, 6, 8 dengan kedalaman 4. Batang keempat daunnya 0, 1, 9 dengan kedalaman 3. Silakan Bu. Dari pemaparan yang sudah kami jelaskan, kami dapat menyimpulkan 3 hal. Yang pertama yaitu sebelum membuat diagram batang daun, urutkan data-data yang ada dan terkecil. Yang kedua, bagian batang dan diagram diisi dengan angka depan dari puluhan data yang ada. Bagian daun diisi dengan angka satuan dan data masing-masing data. Dan yang terakhir, banyaknya pengamatan diisi dengan banyak daun. Lalu banyaknya pengamatan diganti dengan kedalaman. Oke, teman-teman, sekian pemaparan dari hasil kerja kami. Kalau ada lebihnya itu karena saya, kalau ada kurangnya karena teman-teman saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Oke. 2, 3. Selamat siang Pak Yoman dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai diagram kotak garis dan diagram batang daun. Sebelum itu ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka kami akan memperkenalkan diri kami. Saya Jasmine Suciadi. Saya adalah Jasmine Vita. Saya Florencia Dirusol. Saya Felicia Natalinsin. Dan saya Laurelin Amuli. Nah, langsung saja kita mulai memaparkan hasil diskusi kami. Baiklah, saya akan bacakan soalnya. Pada suatu pertandingan olahraga tercatat skor sebagai berikut: 64, 72, 66, 70, 68, 65, 62, 71 dan seterusnya. Dengan data ini kita akan membuat diagram kotak garis. Untuk membuat diagram kotak garis, terdapat langkah kerja yang pertama adalah kita akan membuat statistik peringkat, di mana kita akan mengurutkan data tersebut dari yang terkecil ke terbesar, yaitu 60,
61, 62, 62, 64, 65, 65, 66, 66, 67, 67, 68, 69, 69, 69, 70, 70, 71, 71, 72 3 kali. Setelah itu, berdasarkan data tersebut yang telah diturunkan, kita dapat menentukan Q1, Q2, Q3 beserta X-min dan X-max. Maka didapatlah Q1-nya yaitu 65, Q2-nya 68,5, Q3-nya 70,5, dan nilai terkecilnya adalah 60 serta terbesarnya 72. Dari data tersebut, kita dapat membuat statistik 5 serangkai seperti pada pemaparan di atas ini. Setelah kita membuat statistik 5 serangkai, kita dapat membuat diagram kotak garisnya. Di sini di satunya ditulis 65, di sini 68 Q2 dan Q3-nya 70,5. Serta yang paling ujung X-max 72 dan yang paling ujung kiri X-min yaitu 60. Sekarang kita akan beralih pada diagram batang daun. Pertama kita akan baca soalnya. Pada suatu penelitian tentang banyak kendaraan roda 2 yang lewat setiap menit selama 15 menit tercatat sebagai berikut: 10, 12, 15, 24, 32, 28, 36, 40, 34, 26, 38, 23, 19, 41, 49. Buatlah diagram batang dari data tersebut. Dari soal ini kita bisa memulai langkah kerja dengan membuat tabel. Yang pertama ada banyak pengamatan. Banyak pengamatan ini disesuaikan dengan batang. Kalau batangnya ada 1, berarti daunnya ada 4, berarti ditulis di sini jadi 4. Daunnya ini menunjukkan kalau satuan, kalau batang itu menunjukkan puluhan. Lalu kita akan beralih pada diagramnya. Nah, diagramnya ini kedalaman itu ditulis dari banyak pengamatan, ditulis ulang. Batang dari sini, daun juga begitu. Sekian dari pemaparan hasil diskusi kami akan sampaikan kesimpulannya. Berdasarkan hasil pemaparan sebelumnya, dapat kami simpulkan beberapa hal. Yang pertama, diagram kotak garis dapat ditempuh dengan langkah-langkah, yaitu yang pertama, mencari nilai Q1, Q2, Q3, X-min, X-max. Lalu dilukis persegi panjang secara mendatar, sedangkan lebarnya ditentukan oleh lambang yang menunjukkan letak kuartil pertama Q1 di sisi kiri dan kuartil ketiga di sisi kanan. Lalu Q2 ditandai dengan lambang bulat, garis-garis ke kiri dan kanan diperpanjang hingga mencakup semua nilai dan angka. Lalu gambar kedua, gambar dua garis yang terletak di sebelah kiri dan kanan letak tersebut. Di sebelah kiri menunjukkan X-min dan sebelah kanan menunjukkan X-max. Yang kedua, diagram batang daun dapat dijelaskan dengan mencari ruas satu atau batang satu yang bernilai atau berkelas 10 sampai 19. Dalam tabel pengamatan kami mempunyai kedalaman 4 dan memuat datum 0259. Lakukanlah hal yang sama pada ruas 2, 3, dan 4. 3. Daun menunjukkan satuan dari batang. Sekian kesimpulan dari kami. Bagaimana, ada pertanyaan, tanggapan? Tidak ada, Ji? Oke. Itu kami tutup presentasi kami. Sekian dan terima kasih. 3. Selamat siang Pak dan teman-teman sekalian. Sebenarnya kami di sini bukan karena tidak disediakan kursi, melainkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelum itu, perkenankan kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Kami kelompok Dadi. Saya Diana Saristi, Diana Simitalista, Yusrina Raki, Etina Daniela, dan Daniela Amata. Kelompok apa namanya? Kelompok Dadi. Kelompok Dadi. 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 Oke. Oke, jadi pertama-tama kita diberikan sebuah data, yaitu skor pertandingan olahraga. Di sini kita harus membuat satu peringkatnya dengan menuliskan skor terkecil hingga yang terbesar. Hingga satu peringkat berupa 60, 61, 62, 62, 94, 65, 65, 66, 66, 67, 67, 68, 69,
Kemudian dari statistik peringkat ini kita dapat menentukan statistik 5 serangkai yang berawal dari mencari Q2. Q2 kita bisa mendapatkan hasilnya dengan 89 antara 68 ditambah 69, kemudian dibagi 2 menjadi 68,5. Q1 65 ditambah 65 dibagi 2 menjadi 65. Dan Q3 70 ditambah 71 dibagi 2 menjadi 70,5. Kemudian kita menentukan X min atau nilai terkecilnya yaitu 60 dan X max atau nilai terbesarnya itu 72. Setelah menentukan nilai-nilai tersebut, kita bisa membuat diagram kotak garis. Seperti yang bisa dilihat, diagram kotak garis itu ada nilai X min dan X max, yaitu nilai X minnya itu 60 dan X maxnya itu 72. Lalu yang garis berwarna merah itu Q2 dan Q3 yang bernilai masing-masing 65 dan 70,5. Dan terakhir yang di tengah adalah Q2 atau median yaitu 68,5. Selanjutnya untuk soal nomor 2, pada suatu penelitian tentang banyak kendaraan roda 2 yang lewat setiap menit selama 15 menit tercatat sebagai berikut: 10, 12, 15, 24, 32, 28, 36, 40, 34, 26, 38, 23, 19, 41, 49. Buatlah diagram batang daun dari data tersebut. Langkah pertama yang harus kita lakukan agar mudah, kita mengurutkannya statistik peringkatnya dulu supaya lebih mudah. Jadi kita urutkan dari terkecil ke terbesar: 10, 12, 15, 19, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 41, dan 49. Kemudian kita bikin tabel. Tabel kolom pertama itu banyaknya pengamatan atau frekuensi, yang kedua itu batang, dan yang ketiga itu daun. Banyaknya pengamatan ini berisi berapa banyak jumlahnya, batang itu bisa diartikan dengan angka puluhan, dan daun itu satuannya. Jadi kalau misalnya batang 1, kita lihat nih berapa itu satuannya, ini angka 1 di depannya. Jadi 0, 2, 5, 9. Kalau kita buat statistik peringkatnya jadi akan lebih mudah, kita bikin tabelnya. Kemudian untuk diagram batang daunnya tinggal dibuat sama juga, cuman isinya itu diubah tulisannya. Yang pertama itu kedalaman, kemudian batang dan daun. Nah, berdasarkan hasil diskusi kami mendapatkan 4 kesimpulan. Yang pertama yaitu untuk menentukan statistik 5 serangkai, kita harus menentukan statistik peringkat terlebih dahulu dengan mengurutkan data dari bilangan terkecil ke terbesar. Yang kedua, data 5 serangkai terdiri atas Q1, Q2, X min, dan X max, di mana X min adalah data terkecil dan X max adalah data terbesar. Q2 adalah median, Q1 data tengah bagian kiri, dan Q3 data tengah bagian kanan. Selanjutnya, kesimpulan ketiga, diagram kotak garis terdiri atas kotak dan garis. Kotak digambar di antara garis Q1 dan Q3 atau jangkauan antar kuartil. Dan kesimpulan terakhir, diagram batang daun dibuat dengan menyusun data terlebih dahulu. Bagian batang berperan sebagai puluhan dan bagian daun sebagai satuan. Kedalaman adalah frekuensi atau banyak data sesuai jenis batang. Demikian hasil presentasi dari kami. Ada yang pertanyaan? Ya, silakan. Silakan bertanya. Terima kasih. Perkenalkan diri. Silakan dikenalkan diri ya. Ya, silakan bertanya. Perkenalkan, nama saya Rina Martina. Baiklah, sekarang kan saya bertanya itu, saya ingin bertanya, maksud dari kotak pink itu apa dalam diagram? Kotak pink bearing. Ya, silakan dikonfirmasi kenapa bisa kotak pink. Kenapa harus kotak pink? Gambarnya. Kenapa dibuat sebagai sebenarnya? Maksudnya itu menggambarkan apa? Iya, terima kasih. Ya, kenapa itu kotak menggambarkan apa, Bing? Nih, itu kotak pink menggambarkan apa? Silakan. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, saya akan ingat Anda yang telah bertanya. Kedepannya kalau Anda presentasi, saya juga akan misalkan bertanya.
kotak ini tuh melambangkan apa? Sebenarnya kita juga kurang yakin karena contohnya seperti itu. Cuman saya merasa kotak itu tandanya jangkauan antar kuartil, di mana ini kotaknya dimulai dari 65 Q1, baru 7,5 ini Q3, 70,5 ini Q3. Jadi jarak antara Q1 dengan Q3 dengan Q3 itu kan jaraknya kita bisa angkat juga jangkauan antar kuartil. Saya kira demikian. Tapi kalau ada yang kurang mohon maaf. Bagaimana? Bisa diterima jawabannya? Baik, puas sekali, terima kasih. Oh, sudah puas kayaknya ya. Terima kasih. Kita lanjut. Masih adakah yang mau bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, Tidak ada? demikian presentasi dari Bapak kami. Terima kasih atas Selamat siang Pak Yomas dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami pada siang hari ini di Kota Makassar yang diberkati ini. Berdirinya kami di sini dari kelompok Sekte Backbenchers akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai diagram kotak garis dan diagram batang daun. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Agatha, saya Ellen, saya Jevira, dan saya Nicola. Langsung saja. Di soal pertama kita dapat pada suatu pertandingan olahraga tercatat skor-skor sebagai berikut. Nah, dari soal-soal ini kita pertama-tama harus menentukan statistik peringkatnya, yaitu kita mengurutkan dari angka paling kecil yaitu 60 dan hingga paling besar yaitu 72. Kemudian dari situ kita bisa menentukan Q1, Q2 dan Q3-nya yang masing-masing adalah Q1 65, Q2 68,5 dan Q3 70,5. Untuk X min-nya yaitu 60 dan X max-nya itu 72. Selanjutnya yaitu diagram kotak garis. Dapat kita lihat di kotak umum ini. Nah, 65 ini adalah kuartil pertama, 68,5 terletak di tengah kuartil kedua, dan yang sini adalah kuartil 3 70,5 dengan nilai minimum 60 dan maksimum 72. Selanjutnya yaitu diagram batang daun. Bisa dilihat dari sini pertanyaannya, yaitu pada suatu penelitian tentang banyak kendaraan roda 2 yang lewat setiap menit selama 15 menit adalah sebagai berikut. Kita diberikan angka sebagai soal di sini. Pertama-tama kita harus membuat tabelnya terlebih dahulu. Di sini dibagi menjadi 3 kolom, yaitu banyaknya pengamatan atau disebut frekuensi. Yang kedua yaitu batang, yang ketiga adalah daun. Yang pertama banyaknya frekuensi, yaitu jumlah angka baik dalam bentuk 10, 20, 30 dalam pertanyaan tersebut. Dalam pertanyaan ini, batang berupa puluhan yang ada dalam sini, dan daun berupa satuan dalam pertanyaan ini. Misalnya batangnya 1, berarti angka 10, 12, 15, dan 19. Ada 4 frekuensinya, dan daunnya berupa 0, 2, 5, dan 9. Seperti di sini dapat terlihat bahwa batangnya yang 2 memiliki daun 3, 4, dan 8 dan memiliki banyak frekuensi 4. Dan seterusnya, batang 3 memiliki frekuensi 4 dan batang 4 memiliki frekuensi 3. Selanjutnya kita harus membuat diagram batang daunnya. Untuk membuat diagram batang daun, banyaknya pengamatan atau frekuensi tinggal harus diubah namanya menjadi bentuk kedalaman. Dari hasil kerja kelompok kami dapat menyimpulkan 3 kesimpulan. Yang pertama, untuk membuat diagram kotak garis, kita memerlukan beberapa data, yaitu kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, X min dan X max. Sehingga kita harus mengawalinya dengan membuat statistik di masyarakat terlebih dahulu. Seperti ini terlihat di sini. Nah, yang kedua, diagram batang daun merupakan diagram yang menyajikan penyebaran dari satu data, sehingga kita dapat dengan mudah menentukan nilai manakah yang paling sering atau jarang muncul. Dari diagram batang daun yang terlihat di sini, kita dapat melihat bahwa tidak ada nilai yang berulang, di mana semuanya hanya muncul sekali saja. Dan angka yang berkisar kisaran 40-an adalah angka yang paling jarang muncul, di mana hanya muncul 3 kali saja. Baik, demikianlah hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan bertanya atau menanggapi. Kalau dari menanggapi, saya menanggapi. Saya paling mau bertanya itu gambarnya apa maknanya? Ini Pak, Ya yang itu dulu. di
Di sini Ini kita dapat ini kenapa gambarnya begini? Apa maknanya? Ini gambar anak murid Pak yang sangat rajin belajar sampai dia memikirkan tentang peralatannya tentang matematika Pak. Oke, Dan kalau juga belajar. gambar yang itu Nah, yang satu. ini ceritanya Bapak Pak. Dia pakai mahkota karena Bapak ganteng ya. Jangan lupa like dan subscribe. Itu tulisan YouTube di bawah itu apa itu? Ini ada channel YouTube di sini, mohon di subscribe. Komen dan subscribe gila. Oke. Ada lagi? Ini dari kelompok apa tadi? Oh ya, dari kelompok backbenchers Pak. Apa dasarnya? Sekte backbenchers. Kenapa bisa begitu? Kaum kursi belakang. Oh, kaum kursi belakang. Ada lagi? Dada? Selesai? Oke, silakan ditutup. Kaum kursi belakang. Ya, mari kita tepuk tangan. Ya, Selamat siang Pak Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok cermat akan menjelaskan hasil dari diskusi kami. Sebelum masuk lebih dalam dari materinya, biarkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang cerdas dan juga ceria. iya. Pertama yaitu ada Felix, saya sendiri Wayan, Grace dan Hilda. Oke, untuk materinya, untuk soal yang pertama, pada satu pertandingan olahraga terdapat skor sebagai berikut. Yang pertama, seperti ini kita menggunakan sertifikat, yaitu dengan menggunakan tata tangan seperti berikut: 60, 61, 62, 62, dan seterusnya. Setelah itu kita mencari statistik 5 selalukan. Itu yang pertama, I1 terdapat 65, I2 68,5, I3 70,5, X-nya 60 dan X-nya 72. Lalu dari statistik 5 serangkai ini kita dapat membuat diagram kotak garis dengan 65 sebagai I1 dan 70,5 sebagai I2 yang terhubung dengan pagar. Sedangkan 68,5 sebagai I2 atau median terhubung dengan bagian tengah dari kotak. Lalu di bagian paling kiri sebagai X-nya itu 60, bagian paling kanan sebagai X-max yaitu 72. Selanjutnya kita masuk pada diagram batang daun. Sini ada soal pada suatu penelitian tentang banyak kendaraan roda 2 yang lewat setiap 15 menit tercatat sebagai berikut, yaitu 10, 12, 15, 24, 32, 28, 36, 40, 34, 36, 38, 23, 19, 41, dan 49. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita mengurutkan mulai dari yang terkecil yaitu 10 dan yang paling terbesar adalah 49. Selanjutnya kita menentukan batang atau uruhan dan daun adalah satuan. Jadi pada batang satu ini ada 0, 24, 2, 5, dan 9. Nah, banyaknya pengamatan itu ada 4, dan pada batang 2 ada 3, 4, 6, dan 8. Banyak pengamatannya ada 4, dan pada batang 3 ada 2, ada daun 2, 4, 6, dan 8. Banyak pengamatannya ada 4, dan yang terakhir yaitu ada pada batang 4 ada daun 0, 1, dan 9. Banyak pengamatannya adalah 3. Nah, untuk diagram batang daunnya ini sama seperti di atas, cuman kita ganti banyaknya pengamatan sama dengan kedalaman. Nah, setelah mendengar hasil diskusi kami, kita dapat menyimpulkan 3 hal. Yang pertama, untuk menentukan batang, kita mengambil dari puluhan data yang diberikan. Kedua, untuk menentukan daun, kita mengambil dari satuan data yang diberikan. Ketiga, untuk menentukan frekuensi atau kedalaman, itu berdasarkan banyaknya data setiap daun. Nah, sebelum menutup presentasi ini, bisa dilihat ini kita punya presentasi cukup cantik ya, karena kita kerjakan dengan hati yang ceria. Dan matematika ini gampang sekali, kita mengerti sih.
Sekian, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya menanggapi? Saya mau bertanya. Ya, Itu tunggu. kalimat penutupku itu jujur atau bohong? Tunggu, ulang. Ini kalimat penutupnya itu dari kisah nyata kah? Atau cuma basa-basi supaya dapat plus kah? Kalau ini Ya. Baik, untuk pertanyaannya Tasya, saya ingin menjawab. Kalau untuk bahasa jujurnya, kalau untuk materi ini betul gampang, tapi kalau materi lain belum tentu. Oh begitu. Oke, ada lagi? Pertanyaan, tanggapan? Bisa tolong nyanyikan. iya mana gitu. Silakan Grace, Matematika, ilmu yang menyenangkan. Jangan takut belajar matematika. Ayo, Oke. sekian dan terima kasih. Penilaiannya guys. Ini guys. Bapak gantikan. Oke. Yang berdoa. Terima kasih untuk hari ini.